Selesai. Kita bertemu perampok. Idiot mana? Yang merampok orang di pusat kota. Kurasa. Kemungkinan 80% mereka kesini mencarimu. Zhou Jihao, Kita turun dan lihat. jangan pergi, mereka terlalu banyak. Kau, Tuan muda kedua. Jadi ini dua orang yang kau bicarakan. Cewek ini lumayan cantik. Tapi dia hanya jalan. Terakhir kali tahu belum cukup dipukuli. Kau di kampungan kau bahkan tidak melihat situasi saat ini. Nanti, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Zhou Jihao, kau melakukan kejahatan. Jadi kenapa, kalau itu kejahatan? Keluarga Zhou dari Shanghai, apa yang pernah kami takuti? Kau anggota keluarga Zhou. Benar. Sekarang setelah kau tahu identitasku, apakah kau menyesal? Aku beri kau kesempatan. Sekarang berlutut dan merangkak ke sini untuk melayaniku. Jika aku senang, aku akan melepaskanmu dan memberimu 100 juta. Bagaimana dengan itu sebagai biaya layanan? Kau, Pikir itu terlalu sedikit. Tambah 1 juta lagi. Apakah itu cukup? Bagaimanapun kau sudah wanita jahat. 200 juta cukup banyak. Aku setuju. Seperti yang diduga dia wanita jahat. Sekarang cepat kemari. Tangkap wanita ini untukku. Tetap di belakang. Pergi. Patahkan kaki anak ini. Wanita itu, tahan dia. Karena kau mencari mati, maka jangan salahkan aku. Qin Ge, tidak sadar kau. Cukup mampu. Mudah saja. Dibandingkan dengan Monkey Stelsternmon milikmu Kak Ling, masih sedikit kurang. Pandai bicara. Kak Ben, kalian cepat bangun. Hajar orang-orang jahat ini sampai mati. Aku lupa tentangmu. Apa yang ingin kau lakukan? Sebentar lagi kau akan tahu. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Apa yang baru saja kau lakukan padanya? Tidak ada apa-apa. Hanya merangsang potensinya. Kak Ben, hentikan sekarang juga. Kak Ben, Sungguh mengganggu pemandangan. Qin Ge, Li Wenjuan, kau sudah banyak berubah. Kau semakin cantik saja. aku hanya sedikit berdandan itu saja. Cepat masuk. Mohon tunggu sebentar. Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Barang-barangmu semua ada di sini. Aku belum membukanya. Barang-barang di dalamnya semua utuh. Terima kasih sudah menyimpannya untukku selama ini. Nanti malam aku traktir makan malam. Tidak perlu. Biar aku saja yang traktir. Gajiku lumayan sekarang. Anggap saja ini untuk merayakan kita teman lama bertemu lagi. Wenjuan. Li Wenjuan. Buka pintunya untukku. Aku dengar ada orang di dalam. Kalau kau tidak buka pintu lagi, aku akan dobrak pintunya. Ini. Tuan Tanah menagih sewa. Kamu duduk dulu. Wang Jianliang, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak apa-apa, kalau kau tidak beri uang juga. Malam ini, aku pasti akan tidur denganmu. Hentikan. Siapa dia? Dia adalah... Dasar jalan. Aku benar-benar berpikir. Kau ini semacam teratai putih murni. Jadi ternyata kau tipe yang suka menggoda pria. Kakak, kau berani menyentuh wanitaku. Pergi ke neraka. Kau berani memukulku. Apakah dia pacarmu? Jangan impulsif, akan merepotkan jika kamu melukainya parah. Dia. Kita sudah putus. Kalian sudah putus dan kau masih datang mengganggunya. Dan bahkan mengasari. Dan bahkan mengancam akan tidur denganmu. Kau sudah putus dengannya dan kau masih membuat tuntutan. Kau tidak tahu malu. Begitukah? Siapa yang memberimu nyali? Cukup. Kakak berhenti memukulnya. Kau akan membunuhku kalau terus memukulku. Melepaskanmu begitu saja. Agar kau bisa terus menindas. Li Wenjuan. Tidak. Aku tidak akan berani lagi. Ingat apa yang kau katakan. Jika aku melihatmu mengganggunya lagi,
Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan. Enya. Apakah sakit? Aku baik-baik saja. Kau duduk dulu sebentar. Ini bengkak semua. Mari kita kompres. Terima kasih. Dia seperti ini. Bukan pertama kalinya kan? Tidak memanggil polisi. Dia punya banyak teman yang lisik. Aku takut dia akan membalas dendam. Kalau begitu, jika dia mengganggumu lagi lain kali, kau cari aku. Ya, Kinge, kamu berbeda. Kinge, kamu di mana? Untuk apa kau membutuhkanku? Aku butuh kau untuk sesuatu. Beri aku alamatnya. Aku akan datang mencarimu. Baiklah, aku akan mengirimkannya padamu. Kinge, apakah temanmu akan datang? Dia membutuhkanku untuk sesuatu. Dan sekalian akan mentraktir kita makan. Dia seorang kapitalis. Orang kaya. Tidak perlu sungkan dengannya di sekitar sini. Ada makanan enak. Sudah 3 tahun di penjara. Belum ada makanan enak masuk perut. Hari ini, mari kita makan sampai kenyang. Kalau begitu aku tidak akan pergi, baiklah. Kau harus pergi. Kau pasti harus pergi. Pacarmu tadi. Tidak, mantan pacar. Bukankah pria itu di dekatku? Dipukuli. Jangan lihat dia menangis dan ingusan. Dan membungkuk-bungkuk. Dia pasti tidak terima di dalam hati. Bukankah kau bilang? Dia punya teman-teman yang mencurigakan. Aku yakin, dia pasti akan kembali untuk balas dendam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Aku benarkan. Nah, kali ini aku membawa begitu banyak saudaraku. Kita lihat bagaimana kau hadapi ini. Hari ini aku akan memberimu kesempatan. Telanjangi dirimu, merangkak ke sini. Jilat sol sepatuku. Sampai bersih. Mungkin hari ini, aku mungkin akan melepaskanmu. Idemu itu tidak buruk. Tapi, itu perlu ditingkatkan. Seberapa kotor telapak sepatu itu? Bagaimana kalau kita ganti ke yang lain? Menjilat kloset saja. Kau ini kooperatif sekali. Kalau begitu aku akan kabulkan keinginanmu. Bersama. Apa perlu ditanya? Tentu saja mari kita lakukan bersama. Hal yang begitu menyenangkan, harus direkam dengan ponsel. Kali ini kita lihat kau berlagak tanggun. Kinge, mungkin kamu harus meminta maaf kepada Wang Jianliang. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Aku bisa mengatasinya. Sobat, aku benar-benar ingin buang air kecil. Biar aku kencing dulu. Kakak, kau tidak keberatan kan? Tentu saja aku tidak keberatan. Silakan. Mari kita mulai. Baiklah. Aku sudah menunggumu. Masih berlagak kuat. Kau berani menyergap kakak Dauba. Saudara-saudara, serang. Mereka yang tidak ingin mati. Serang aku. Kakak besar kami salah. Mohon ampuni kami. Kalian semuanya. Mulai sekarang. Kalian dipersilakan datang untuk balas dendam. Namaku Kinji. Lain kali. Mari kita mainkan sesuatu yang lebih seru. Bagaimana? Kami akan segera pergi. Ayo pergi, berhenti berpura-pura. Berhenti berpura-pura. Baiklah, aku akan segera turun. Wanita ini, seperti yang kuduga, kau masih tidak percaya padaku. Guru Liu. Anda Guru Liu Yongfeng. Liu Yongfeng. Itu aku. Bang Xia. Guru Liu. Mengapa Anda datang ke sini? Bukankah ada yang bilang, Feng Shui rumah kita tidak bagus? Jadi, aku mengundang Guru Liu untuk datang melihatnya. Guru Liu, silakan masuk dan minum teh. Kim Gi, bawa Yue kemari. Nona Yue, siapa yang membicarakan tempat ini? Itu dia. Dia adalah Dia pengasuh di sini. omong kosong. Apa yang diketahui seorang pengasuh? Apa kau bahkan tahu apa itu Feng Shui? Berhenti bicara omong kosong. Itu benar. Siapa yang berani membicarakan tempat ini? Saat rumah ini dibangun, guruku datang melihatnya. Bisakah seseorang tahu lebih dari guruku dan mengerti? Balas, bukankah saat siaran langsung, kau cukup mengesankan? Apa salahnya menjadi pengasuh? Apa pengasuh tidak bisa mengerti Feng Shui? Anak ingusan berani bicara. Kenapa kau tidak beritahu kami? Apa yang salah dengannya? Semuanya salah. Feng Shui di sini, energi angin patogen. Mendapatkan air adalah yang terpenting. Dibangun sesuai prinsip Wilong Rochol dan tata letak Lailong Mianyuan. Ayo, ayo, ayo. Lihat desain villa ini. Dan kolam renang di sana.
Kasus Yang Shou arsitektur Yingzhou. Belawan Jinchen. Bulat dan halus seperti bentuk sabuk yang melilit. Bukan hanya kemakmuran dan kekayaan, tapi seluruh keluarga akan harmonis dan damai selama beberapa generasi. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang Huilong Roshou dan Lailong Mianyuan 8 karakter ini? Guru, berhenti membuang kata-kata untuknya. Kurasa dia hanya penipu. Boleh saya bertanya guru? Anda berasal dari aliran mana? Ini hanya Feng Shui bukan kungfu. Dari mana datangnya begitu banyak aliran? Jadi begitu. Di era internet, informasi meledak. Bermekaran di mana-mana. Tapi di antaranya ada banyak orang yang membaca beberapa buku sembarangan atau teori. Lalu pamer di mana-mana untuk mencari uang. Kim Gi, jangan bersikap kasar pada Guru Liu. Saya tidak menargetkan siapapun secara khusus. Saya katakan bahwa ada banyak orang sekarang yang mengaku sebagai Master Feng Shui. Tapi sebenarnya adalah penipu. Sini rahasia Feng Shui yang sebenarnya. Sejak zaman kuno, menerima murid dan mewariskan teknik. Di antaranya dibagi menjadi aliran bentuk dan aliran prinsip dua faksi. Setiap aliran selanjutnya dibagi menjadi Luantong Xingxiang, aliran bentuk 8 istana. 3 kombinasi, Fanghua Xingxiu Zuan Kong Fixing. 24 sekte dari gerbang gunung puncak angin. Kinji, oh cukup hebat. Kau bicara begitu logis. Nah, jangan berpikir hanya karena kamu sudah membaca beberapa buku, kamu bisa sombong. Baru saja Anda berkata, saluran angin mendapatkan air adalah yang tertinggi. Itu sebenarnya teori aliran 8 istana. Huilong Roshou sebenarnya adalah pepatah dari aliran bentuk. Lailong Mianyuan berasal dari aliran konstelasi. Aliran-aliran ini saling independen. Dan teori mereka bahkan bertentangan. Guru Liu, bagaimana Anda menjelaskan ini? Ini, Mungkinkah Guru Liu adalah bakat alami, mengumpulkan kekuatan 100 aliran? benar sekali, guruku Maman. Orang yang mengumpulkan kekuatan 100 aliran. Ini bahkan lebih aneh, kasus Yang Shou arsitektur Yingzhou. Ini adalah teknik, membagi emas dan menemukan titik akupuntur. Apa yang kita bangun adalah villa untuk orang hidup, bukan untuk orang mati berbaring. Anda menggunakan metode Feng Shui ini untuk membangun villa. Katakan padaku apakah Feng Shui di sini bagus? Menurutku cukup bagus. Orang hidup bisa tinggal di dalamnya. Dan orang mati akan hidup lebih nyaman lagi. Siapa sebenarnya kamu? Saya pengasuh di sini. Nona Yue, aku tidak ada waktu hari ini. Jadi aku akan pergi sekarang. Pergi cepat-cepat. Hei! Aku tidak menyangka kamu juga mengerti hal ini. Masih banyak lagi yang tidak Anda duga. Yue lelah. Aku akan membawanya kembali ke kamar dulu. Hei, apa kau sadar? Ben Xia punya kesan baik padamu. Bekerja keras dan berjuang untuk segera masuk daftar rumah tangga Ben Xia. Omong kosong apa yang kau pikirkan? Aku bahkan tidak memikirkan itu. Aku serius. Kalau tidak saat Yoya besar nanti, bagaimana kau berencana menjelaskan padanya bahwa ibu dan ayah bukan keluarga? Akan kupikirkan. Sudahkah kau pertimbangkan memakai ilmu Feng Shui miliknya? Tawaran besar Tawaran besar. untuk menjadi konsultan teknisku. Konsultan teknis. Apa pekerjaanmu? Kau akan tahu nanti malam. Hai. Bisakah kau matikan musik mengerikan itu? Mendengarkan sesuatu yang begitu menyeramkan di tengah malam. Apa kau tidak takut? Apa yang perlu ditakutkan? Kau takut? Hai. Obat sakit perut. Trik macam apa yang sedang kau lakukan? Sepertinya riasan hari ini cukup berhasil. Nanti, kau harus bekerja sama dengan baik, baiklah. Tunggu. Jangan tertawa. Tidak ada yang seseram dirimu. Kukira kau begitu hebat. Tidak ada yang istimewa. Aku. Tuan muda ini tentu saja tidak takut. Tapi aku tidak tahan dengan seseorang yang berpura-pura menjadi supranatural. Kau, Ada seseorang di depan.
Astaga. Apa yang sedang kalian lakukan? Tebak. Di tengah malam, datang ke tempat seperti ini, dan berpakaian seperti itu. Mungkinkah itu roh rubah? Akan menguras esensi seseorang. Orang sepertimu, bahkan tidak dapat giliran. Kau, tuan muda ini, biasanya membiarkanmu pergi. Kau benar-benar berpikir tuan muda ini adalah kucing sakit. Lepaskan aku. Minta maaf padaku. Aku tidak mau. Song Qiang berhenti. Dia bukan orang jahat. Aku hanya bercanda dengannya. Jadi begitu, kalian lari ke sini untuk berpura-pura menjadi hantu dan dewa. Tolong, kami menyebut ini siaran anonim. Bukankah itu hanya berpura-pura menjadi hantu dan dewa? Mengapa kau memanggilku ke sini? Mia. Malam ini kamu adalah master pengusir setan? Bisakah aku menolak? Kecuali kamu ingin diusir oleh Bang Xia. Baiklah. Aku akan berakting. Begitu dong, Pendeta Tao Qian. Baiklah, semuanya ambil posisi. Bersiap untuk memulai. Halo keluarga. Bertemu lagi dengan semuanya. Tempat yang kita datangi hari ini adalah sebuah sekolah putri. Tapi semuanya tidak perlu khawatir Xia Oling. Hari ini kami mengundang seseorang yang sangat tangguh. Ada hantu. Guru cepat taklukkan dia. Serius. Tidak, dia dirasuki iblis. Fotografer ambil lebih banyak gambar Kim Ge. Ruang siaran langsung sekarang. Ada wanita kaya yang dengan panik memberinya hadiah. Kim Ge hati-hati. Ya ampun, kapan Song Qiang menjadi begitu kuat? Mundur. Dia dirasuki. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Mulai. Selesai. Terima kasih semuanya atas dukungan Anda. Selesai sampai di sini. Harap nantikan siaran kami berikutnya. Selamat tinggal. Semuanya bekerja keras hari ini. Aku akan traktir kalian camilan larut malam. Ayo pergi. Hai, bangun. Apa ini? Apa yang terjadi? Kamu baru saja pingsan. Kim Ge menyelamatkanmu. Terima kasih Kakak Ken. Bukan apa-apa. Ayo pergi, ayo makan. Baiklah, ayo pergi. Dalin. The film was translated and narrated by Nah, M Media. beginilah jadinya jika kamu macam-macam denganku. Jika kamu tidak ingin mati. Kalau begitu kemarilah dan jilat sepatuku sampai bersih. Kau mencari mati. Aku akan pergi bersamamu. Bagaimanapun aku sabuk hitam tingkat 5 taekwondo. Aku bisa membantumu. Tidak perlu. Sekumpulan berandalan. Aku bisa mengatasi mereka dengan satu tangan. Dasar bocah. Kemarin hanya gelap. Kamu mengambil keuntungan dariku. Aku di sini untuk mencincangmu hari ini. Kau mencari mati. Jangan salahkan aku. Baiklah. Aku akan membiarkanmu dulu. Sombong sebentar. Tunggu sampai para ahliku tiba. Mereka akan menghancurkanmu. Pergi tangkap dia. Aku akan memberimu kesempatan. Serang aku bersama. Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginan Ain Mo. Serang aku bersama. Hanya itu. Jangan sombong. Ini baru permulaan. Keluar. Lawanmu adalah aku. Kalau begitu ayo. Ada apa? Bukankah kamu ninja terkuat? Giliranmu. Tidak. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Guru Ken, aku salah.
Aku buta dan tidak mengenali orang hebat. Tuan Muda Xiao mengirimku ke sini. Mohon ampuni nyawaku. Mulai sekarang aku Xiao Bin. Akan menjadi adikmu. Aku anjingmu. Su Bianrong. Ya itu dia. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengampuni nyawamu. Terima kasih, terima kasih. Kembali dan beritahu Su Bianrong. Dendam dari 3 tahun lalu. Aku Qin Ge akan menyelesaikannya sendiri. Kamu tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Bagaimana temanmu? Dia sudah bangun. Mengemudi nanti. Dan bawa mereka ke rumah sakit. Periksakan mereka. Ini? Nona Ma, jika kamu tidak keberatan. Maserati ini. Sekarang milikmu. Baiklah. Guru Qin. Jika tidak ada yang lain. Aku tidak akan mengganggumu. Mundur cepat. Kamu membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka hanya ikan kecil. Yang ingin kutangkap adalah ikan besar yang sebenarnya. Tuan Muda. Qin Ge itu dia. Dia sangat kuat. Orang-orang yang kubawa, bukan tandingannya. Bahkan ninja pun kalah. Mereka bahkan tidak selevel. Bahkan ninja kalah. Apa sebenarnya yang dia experience in prison? Alami di penjara. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Bagaimana kalau aku pergi menyelidiki, selidiki, termasuk semua orang di sekitarnya, semua orang yang berhubungan dengannya, cari tahu semuanya dengan jelas. Jika kita tidak bisa menyentuhnya, mulai dari yang lain dulu. Ya. Kalian boleh pergi sekarang. Halo. Ada perintah apa? Orang-orang yang dikirim untuk menangkap tubuh Yin ekstrem belum kembali. Pergi selidiki. Kamu harus membawa kembali tubuh Yin ekstrem. Jangan khawatir. Aku pasti akan menanganinya. Dingling. Sesuatu terjadi di rumah Li Wanjuan. Aku harus pergi ke sana. Baiklah, cepat pergi. Teman-temanku semuanya baik-baik saja sekarang. Diperkirakan keluarga Xiao tidak akan mengirim siapapun lagi untuk sementara waktu. Baiklah, jika terjadi sesuatu, hubungi aku kapan saja. Li Wanjuan. Qin Ge, aku di sini. Di mana Wang Jianliang? Bukankah pukulan yang dia dapatkan terakhir kali belum cukup? Dia mencoba untuk... Jangan provokasi mereka lagi. Mereka punya banyak orang. Sangat sulit dihadapi. Maaf, aku tidak memikirkannya matang-matang. Membuatmu merasa dirugikan. Kalau begitu, apakah kita perlu memanggil polisi? Mereka akan jadi lebih buruk lagi. Kecuali mereka semua ditangkap. Kalau begitu biarkan mereka semua masuk. Dididik. Serahkan masalah ini padaku. Cepat pergi periksa. Lihat apakah ada yang hilang. Baiklah. Leontin Jiu, pusaka keluargaku dicuri. Apa? Giok macam apa? Hijau tua. Sebesar ini. Pasti Wang Jianliang dan kelompok itu yang mengambilnya. Giok ini diberikan kepadaku oleh nenekku. Sangat penting bagiku. Apakah kau tahu di mana rumahnya? Aku belum pernah ke sana. Hanya tahu itu di dekat Hijiayuan. Telepon dia. Wang Jianliang, apakah Leontin Jiuku? Kau yang mengambilnya. Leontin Giok apa Leontin daging? Aku bukan pencuri. Kenapa aku mengambil barang-barangmu? Tadi ketika kau membawa orang, ketika kau datang ke rumahku, aku ada di sana. Kembalikan Leontin Jiok itu padaku. Masalah kau menghancurkan rumahku. Bisa kulupakan. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Temanmu memukul Daoba. Sekarang hanya ada satu cara, yaitu kamu tidur dengan Daoba selama 3 hari. Kalau tidak, tunggu saja. Kamu tidak akan pernah tenang. Wang Jianliang, kau berani sekali. Pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk membawa Leontin Giok itu padaku. Jika tidak, aku akan membuatmu sangat menyesal. Aku tidak akan mengembalikannya. Sudah jelas dia tidak akan datang. Apakah kau tahu tempat biasa dia nongkrong? Kita harus pergi mencarinya. Aku tahu dia punya teman yang membuka restoran. Dia sering makan di sana. Ayo pergi. The film was translated and narrated by Chenduris Restaurant. Kau tunggu di sini. Aku bisa masuk sendiri. Kau yakin tidak apa-apa dengan mereka sebanyak itu? Bagaimana kalau panggil polisi? Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Ayo mari kita ucapkan selamat kepada kakak Ang atas kepulangannya. Baiklah. Makan.
Siapa yang melempar botol? Maju. Aku melemparnya. Wang Jianliang kemari. Saudara-saudara, dialah yang memukulku beberapa hari yang lalu. Dia benar-benar datang mencari ke sini. Benar-benar berani. Saudara-saudara, tangkap dia. Kita lihat siapa yang berani. Kakak Lang. Minggir. Tuan Kie. Mengapa Anda di sini, Tuan Kie? Apakah dia memprovokasi Anda? Kau berani memprovokasi Tuan Kie? Kau berani memprovokasi Tuan Kie? Kakak Lang, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Xiao Hei, kapan kau keluar? Mungkinkah kau kabur dari penjara? Tidak. Bagaimana mungkin saya bisa kabur dari penjara? Kasus saya diubah. Dibebaskan lebih awal. Sekarang setelah kamu keluar jadilah orang baik. Saran Tuan Kie tepat sekali. Di mana Lianting Giok Li Wanjuan? Berikan pada Kakak Lang. Leontin Giok ini, dia memberitahuku. Dipungut dari kios jalanan. Beraninya kau mencuri barang Tuan Kie. Kau tidak mau hidup lagi. Tuan Kin, saya salah. Ampuni saya. Keluar. Bawa pergi. Ada energi misterius yang kuat di Lianting Giok ini. Mungkinkah leluhur Li Wanjuan pernah ada orang hebat? Tuan Kie, nanti pelaku ini akan saya tangani dengan baik. Beri Anda penjelasan. Bagus. Aku serahkan padamu. Aku ada urusan lain. Tuan Kin, hati-hati. Ciende, kau tidak apa-apa. Aku baru saja melihat Wang Jianliang sepertinya dipukuli. Bukan aku, bos mereka yang memukulnya. Benar. Lianting Giokmu. Terima kasih Qin Ge. Aku akan mentraktirmu makan. Baiklah, aku The lapar. film was translated and narrated Qin by Ge, M Media. terima kasih sudah membantuku lagi. Kemarilah dan minum cangkir ini, aku bersulang untukmu. Kamu dan aku berteman, sama-sama. Bagus. Mari kita minum untuk persahabatan kita. Qin Ge, Sesuatu terjadi. Qin Ge. Aku ingin duduk bersamamu. Mari kita bicara. Tidak bilang. Mantan terbaik. Anggap saja dia sudah mati. Apa yang bisa kubicarakan denganmu? Tidakkah kau ingin tahu 3 tahun lalu mengapa aku melakukan itu? Aku bisa memberitahumu. Waktu, tempat, Nanti akan kukirimkan padamu. bagus. Itu Yao Meiji. Ya, Apa yang dia ingin kau lakukan? Dia tidak akan menyakitimu lagi. tidak tahu. Katanya kita akan bertemu besok untuk mengobrol. Jangan khawatir. Sekarang aku. Dia tidak berhak menyakiti. Qin Ge, ambillah ini. Ini bukan menekmu, Leontin Giok yang ditinggalkan untukmu. Ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Qin Ge, dengarkan aku. Leontin Giok ini memiliki energi yang kuat. Jika kau dalam bahaya, itu melindungimu. Kalau begitu aku tidak bisa menerimanya. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Sejujurnya, aku hanya tahu itu punya kekuatan besar, tapi aku tidak tahu cara menggunakannya. Nenekku pernah berkata, Leontin Giok ini memiliki kesempatannya sendiri. Jika aku tidak bisa menggunakan, berikan saja. Kalau tidak akan ada serangan balik. Jadi begitu. Kau ambil saja. Ini seperti membantuku. Energi di Leontin Giok ini kebetulan menyatu dengan fisik khusus Yoya. Bisa menekan energi Yen. Bagus. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Nanti akan kuberikan padamu. Cari sesuatu untuk melindungi dirimu. Bagus, benar. Hati-hati dengan Yao Meiji besok. Kak Rong, kau luar biasa. Orang-orang sangat menyukainya. Yoya. Ayah, Cium ayah. Bang Xia, jangan hanya menonton. Ayo bermain dengan putriku. Sekarang kamu tahu bagaimana menemani putrimu. Aku tidak melihatmu seharian. Apa ada orang yang sebaik kamu sebagai pengasuh? Jangan marah. Aku menemukan cara untuk melindungi Yoya. Leontin Giok, dari mana kamu mendapatkannya? Kamu ditipu kan? Ini leluhur temanku. Diturunkan. Aku sudah melihat. Energi di dalamnya. Bisa melindungi Yoya. Benarkah? Benar sekali. Aku tidak akan mengambil milik putriku. Petualangan aman. Baiklah, aku percaya padamu. Kemari, Yuya.
Yuya sepertinya mengantuk. Aku akan membawanya kembali ke kamar untuk tidur. Baiklah. Besok sore jam 3, Simen Universitas Zhonghai. Aslande Coffee. Yao Meiji, apa yang ingin kamu lakukan? Yao Meiji. Yao Meiji kebetulan sekali. Kenji, kenapa kamu di sini? Kapan kamu keluar dari penjara? Kapan aku keluar dari penjara? Apakah kamu tidak tahu? Bukankah karenamu aku hanya menjalani 3 tahun penjara? Tidak sehari lebih, tidak sehari kurang. Kamu terlihat seperti baik-baik saja sekarang. Orang penting sibuk. Wajar jika tidak ingat. Sedangkan aku baru saja berencana mencarimu dalam beberapa hari. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bukankah ini takdir? Kinge, jangan bertindak gegabah. The film was Ini tempat translated umum. and Kamu tidak narrated mau by kembali ke Amelia. penjara kan? Aku hampir lupa. Apa yang paling kamu kuasai, Yao Meiji, adalah menggigit balik. Jika kamu melakukan trik lagi maka, bukankah aku akan kembali ke penjara selama 3 tahun? Jadi jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuhmu sekarang. Tapi siklus langit. Pembalasan itu cepat. Kamu tunggu saja. Kinge, kamu bicara dengan siapa? Tidak ada seseorang yang tidak kukenal. Kalau begitu mari kita cepat pergi. Putri kita masih menunggu kita. The film was Bajingan. translated and narrated Beraninya by dia bilang Amelia. tidak mengenalku. Kinge, tunggu saja aku. Melihat mantan pacar yang mengirimmu ke penjara. Kamu cukup tenang ya? Kukira, kamu akan memukulinya sampai lumpuh. Kamu mengenalinya. Dari apa yang kudengar? Aku tidak menyangka kamu begitu sabar. Hal-hal yang tidak bisa kamu bayangkan. Masih banyak lagi. Apalagi yang mungkin kamu lakukan? Lepaskan aku. Terima kasih. Tidak masalah. Benar. Dulu, mengapa kamu memilih metode hamil menggunakan bangen ini? Kamu dan orang yang memberimu patung giok itu di kuil Guanyin. Bagaimana kalian berdua berhubungan? Ini. Ada 2 alasan. Pertama, keluarga Yue selalu ingin memaksaku menikahi pria dari keluarga lain. Tapi aku tidak setuju. Punya anak adalah pilihan cadangan. Kedua, itu karena kondisi fisikku sendiri. Dokter pribadiku memberitahuku bahwa setelah aku berusia 24, aku tidak akan bisa hamil. Aku akan sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Berapa umurmu sekarang? Kenapa kamu menanyakan ini? Tidak ada. Jadi, apakah kamu memilih gen itu sendiri? Ya. Karena jangkauan pilihan tidak besar, kamu yang paling muda. Soal penampilan, kamu cukup menarik. Terima kasih. Baiklah, ayo cepat kembali. Mengenai masalah Yoya. Siapa sebenarnya di baliknya? Siapa yang membuat masalah? Berhenti, siapa di sana? Yurban Xiama Dining. Yoya dalam bahaya. Kau mencari mati. Energi The film internal was yang kuat sekali. translated Tapi and demi putriku, narrated aku tidak by boleh kalah. Amelia. Dia belum mati. Hanya itu yang kamu punya. Masih tidak bisa membunuhku. Aku sarankan kau tidak mencari mati. Sedangkan aku kebetulan berpikir hidupku terlalu panjang. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Perlindungan. Mantra Zuanyan. Kau praktisi Zuanyan. Ayo bertarung. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Perlindungan.
Kau berani melumpuhkan seni bela diriku. Dia mati. Seniman bela diri kuno tidak mati semudah itu. Pergi, cari tali, ikat dia. Tanganku tidak bisa diangkat. Kamu saja. Bagaimana kabar kalian? Sebenarnya dari mana orang ini berasal? Kita akan segera tahu. Aku akan antar Yuya kembali ke kamarnya dulu. Weiku Zenwuren. Dia yang itu. Weiku, yang memberiku ukiran giok perut buncit itu. Persis seperti yang kuduga. Target orang ini adalah Yoya. Sekarang kita bagaimana telepon polisi? Jangan terburu-buru dulu. Mari kita interogasi dia sampai tuntas dulu. Apakah dia punya kaki tangan? Obat sakit perut. Kamu baik-baik saja. Biar kulihat. Bahumu terkilir. Tahan sebentar. Aku akan hitung sampai 3 dan mengembalikannya untukmu. Kalau begitu kamu harus lembut. Selesai. Orang ini adalah master seni bela diri. Kita tidak bisa lengah. Kalian cari sesuatu. Untuk mengikat kakinya, aku akan pergi memeriksa bibi kedua. Bibi kedua. Bibi kedua baik-baik saja. Dia hanya pingsan. Kalian kemari dan jaga dia. Aku akan urus bajingan botak ini. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Apa kamu akan membunuhnya untuk membungkamnya? Membunuh itu melanggar hukum. Aku tidak akan. Demi orang seperti ini, membuat masalah untuk diriku sendiri. Aku akan membawanya ke kamar dan menginterogasinya sampai tuntas. Halo Dingling, bisakah kamu membantuku memeriksa jadwal Zhou Bianrong baru-baru ini? Zhou Bianrong, kamu akan mulai membalas dendam atas 3 tahun pemenjaraan. Lebih dari itu, Apakah keluarga Zhou menyakitimu lagi? masalah dengan Yoya. Mungkin terkait dengan keluarga Zhou. Yuya, apa yang mereka lakukan? Apakah Bang Xia tahu? Masalahnya belum sepenuhnya diselidiki. Jangan beritahu dia untuk saat ini. Aku takut dia akan khawatir. Baiklah, aku mengerti. Aku akan memberimu jadwal Zhou Bianrong secepat mungkin. Baiklah. Zhou Bianrong. Saatnya menyelesaikan urusan. Bukan aku mengguruimu tapi ada yang salah dengan kepalamu. Seorang penyiar langsung di dunia maya. Kenapa kau begitu serius? Lempar saja uang. Apa kau benar-benar berpikir dengan statusnya Lina. akan menjaga tubuhnya seperti emas? Di balik layar siapa tahu berapa banyak pria yang sudah ditidurinya. Apakah idiot atau apa? Kakak saya mengerti sekarang. Tuan muda, ini milik King Gek. Semua informasi dari penjara. Tidak menyangka anak ini sebenarnya di penjara, mengambil seorang master tinggi sebagai gurunya. Kakak, kalau begitu ini, jangan khawatir. Aku jamin besok pagi, sebelum kamu bangun, anak itu dan penyiar langsung di dunia maya itu akan berlutut di hadapanmu untuk kamu urus sesukamu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ikuti Xiaona. Lakukan apapun yang dia suruh. Baiklah. Saya mengerti. Kakak Nan, ada di sini. Yang ini di sini. Kantor Madingling. Kakak Nan, lihat yang ini. Siapa kamu? Itu kau masih berani datang ke sini. Apakah kau lupa terakhir kali saat Tuan Kie berurusan denganmu? Hanya kalian sampah-sampah ini masih berani sombong. Di mana wanita bermargama itu? Suruh dia keluar ke sini. Benar. Dan kekasihnya. Dingling, ada apa? Kin Ge, kamu di mana? Xiao Bin itu membawa ahli lagi ke studio dan melukai Song Qiang, menuntut agar kamu dan aku segera muncul. Kalau tidak, mereka akan merobohkan studio. Apa yang harus kita lakukan? Apa dia masih berani datang? Aku akan segera ke sana. Di mana kamu? Aku sedang dalam perjalanan ke sana sekarang. Jangan pergi dulu, tunggu aku. Tidak mungkin. Jika aku tidak pergi, mereka akan dalam bahaya. Aku akan pergi dan mengulur waktu. Kamu cepat datang. Terserah kamu. Baiklah.
Kamu harus hati-hati. Kenji, kenapa lama sekali? Aku hampir dipukuli sampai mati. Maaf, serahkan sisanya padaku. Aku akan membalaskan dendammu. Kakak Nan. Anak ini. Dialah yang melukai tuan muda kedua. Dan dia mencuri wanita tuan muda kedua. Pukul dia, pukul dia. Xiao Bin. Aku hanya akan memberimu satu jalan keluar. Berlutut dan minta maaf pada Dingying. Lalu tampar dirimu sendiri 100 kali. Mungkin setelah itu aku akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Nah, kau pikir hari ini kau masih bisa bersikap keras? Ini tidak seperti dulu. Tunggu sebentar, jika kau bisa berdiri di depanku dan bicara, baru kita bicara. Kakak Nan, tangkap dia. Sepertinya aku meremehkan keluarga Shou. Mereka benar-benar mengirim seniman bela diri tingkat kuning. Bagaimana aku harus bertarung? Bagaimanapun kau ingin bertarung, jika kau kalah, kau dan wanita itu pergi ke ranjang sakit. Tuan mudaku dan bersujud meminta maaf. Bagaimana jika kamu kalah? Aku tidak akan kalah. Jika saya kalah, kau bisa melakukan apapun yang kau mau padaku. Itu kesepakatan. Saya sebenarnya tidak bisa melihat tingkat kekuatan bela dirinya. Dia telah sepenuhnya mengunci saya. Tidak peduli bagaimana saya bergerak. Saya berada dalam jangkauan serangannya. Saya harus terlebih dahulu mematahkan auranya. Tuan Qin, Tuan Kier. Saya akan segera pergi meminta maaf kepada Nona Dingling. Nona Dingling, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak datang mengganggu Anda. Saya seharusnya tidak muncul di hadapan Anda. Tapi ini semua dua tuan muda keluarga Shou. Mereka memaksa saya. Jika saya tidak datang, mereka akan membunuh saya. Saya salah. Kinge, Kembali dan beritahu Su Bianrong. Jika dia punya nyali, datang temui aku langsung. The Ya, film saya was pasti akan translated menyampaikan and pesannya. narrated Juga. by M Media. Jangan biarkan ada ketiga kalinya. Jika kamu jatuh ke tanganku lagi lain kali, aku akan mengubahmu menjadi idiot. Ya. Pasti. Enya, Berhenti terengah-engah, cepat pergi. Pergi. Dingling, kamu baik-baik saja. aku sebagian besar baik-baik saja. Lihat Song Qiang, lengannya terluka. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Langit Peremajaan. Bukankah itu nona tertua dari keluarga Yui? Yui Bangxia. Sudah lama tidak melihatnya. Nona muda tertua yang mana? Nyonya keluarga Yu saat ini tidak mengakuinya. Ku dengar Tuan Tua Yu sudah memutuskan hubungan dengannya. Siapa anak itu? Mungkinkah dia hamil di luar nikah? Kemungkinan besar. Bangxia. Benar kamu, Bangxia. Kamu akhirnya mau pulang. Ayah dan ibu setiap hari sangat merindukanmu. Takut kamu tidak makan anak di luar atau tidak berpakaian hangat. Sekarang kamu sudah di rumah. Kami bisa tenang. Bangxia, lihat betapa ibumu peduli padamu. Jadi kurangi kekhawatiran ibumu. Tepat sekali. Kau harus mendengarkan baik-baik kata-kata Nyonya Yu. Permisi. Ibuku sudah meninggal. Sedangkan Nyonya Yu ini, aku tidak mengenalmu. Bangxia. Ini semua salahku. Hari ini ulang tahun ayahmu. Jangan membuat keributan. Baiklah, lepaskan. Aku tidak ada urusan denganmu. Yui Bangxia. Jangan tidak tahu terima kasih. The film was translated Ada and apa? narrated by M Media. Maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa. Ayah, Anda pasti Nyonya Yui. Saya suami Bangxia. Nama saya Kinji. Bangxia dan Yoya, keduanya akan dilindungi oleh saya. Tidak ada yang boleh menindas mereka. Jati ini menantu yang berharga. Bangxia, kamu menemukan suami sebaik ini. Kenapa tidak memberitahu keluarga? Jadi kamu diam-diam memutuskan menikah dengannya. Entah dari mana asalnya. Orang sembarangan. Dia bukan sembarang orang. Dia adalah seseorang yang pernah dipenjara. Tidak murni. Penjara? Serius? Tuan muda kedua Yo, apa sebenarnya yang terjadi? Kakak ipar, kenapa kau tidak ceritakan saja pada semua orang? Bagaimanapun, kau terlibat. Ya ampun, masalah ini juga terkait dengan Nona muda keluarga Shou.
Gosip ini besar sekali. Itu terjadi bertahun-tahun lalu. Saat itu, Bianrong untuk menyelamatkanku. Bahkan terluka oleh Qin Ge. Tapi untungnya Bianrong berhati baik. Aku tidak benar-benar terluka. Dan hanya membuatnya menjalani 3 tahun penjara. Bang Xia, apakah ini benar? Menantu yang berharga benar-benar masuk penjara? Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Ya, saya pernah masuk penjara. Ya ampun, cepat usir dia. Bagaimana bisa kamu membiarkan seseorang yang pernah masuk penjara masuk? Sungguh sial. Dia punya catatan kriminal. Ini terlalu berbahaya. Cepat, seseorang. Bang Xia, semua orang punya pendapat yang cukup kuat. Bagaimana kalau kamu biarkan dia keluar sebentar dulu? Sejak kapan menggemakan orang lain menjadi kebenaran? Nyonya Su, apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Kurasa kau tahu betul, kan? Apa maksudmu? Tentu saja aku tahu. Nona Yue, tolong jangan tertipu. Bagaimanapun, beberapa orang berwajah manusia tapi berhati binatang. Kim Gi, dia memperlakukanmu seperti ini. Aku rasa kau tidak perlu menahan diri lagi. Saya akan mendengarkan istri tercinta saya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Kenapa aku memperlakukanmu seperti itu waktu itu? Aku terpaksa. Itu semua Zhou Bianrong yang memaksaku. Dia menyuruhku tidur dengannya. Setelah kamu tahu, dia menyuruhku menuduh. Kamu memaksakan diri padaku. Kakak G, aku tahu aku bersalah padamu. Aku bersedia menebusnya. Menuduhmu, hatiku lebih sakit darimu. Hatiku hanya mencintaimu. Drama ini semakin besar. Aku bisa mati untukmu. Cukup, matikan. Aku akan mati untukmu sekarang. Su Bianrong, Anda akhirnya di sini. Bianrong, rekaman itu palsu. Qin Ge sedang membalas dendam padaku. Tuan, Qin Ge adalah suami Bang Xia. Tuan Tua Yue, kita berdua baru saja selesai membahas kerjasama. Keluarga Yue melakukan trik seperti ini. Apakah kamu sengaja mencoba membuat keluarga Shouku terlihat buruk? Bang Xia, suruh dia minta maaf pada Tuan Shou. Kenapa harus dia? Bang Xia, dengarkan saja ayahmu. Kita perlu bekerja sama dengan keluarga Shou. Seperti yang diduga, begini lagi. Demi keuntungannya sendiri, dia tidak ragu mengorbankan istri dan putrinya. Yue Xinmin, hak apa kau memerintahku? Bajingan. Kau benar-benar semakin keterlaluan. Tuan, jangan marah. Mungkin Bang Xia hanya bicara terlalu cepat. Linan, berhenti berpura-pura. Jika bukan karenamu saat itu mencampuri hubungan orang tuaku, bagaimana mungkin ibuku meninggal karena depresi? Dan bagaimana mungkin aku tidak punya ayah? Kau, Bang Xia, aku bisa mengerti apa yang kau katakan. Tapi ayahmu ada di sini. Bagaimana bisa kau mengutuknya? Tuan Tua Yue, sepertinya keluarga ini bukan milikmu untuk diperintah. Jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan hari ini, keluarga Shou kami akan menarik semua kerjasama dengan keluarga Yue. Seseorang bawa hukum keluarga. Wanita saya. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Tua Yue, menantu terhormatmu cukup mengesankan. Pukul dia. Sangat kuat. Ini bukan seniman bela diri kuno, kan? Kurasa kita harus menjauh. Bang Xia, ini suami baik yang kau temukan. Yue ya, jangan takut. Aku sudah memutuskan hubungan ayah anak kita. Aku datang ke sini hanya untuk mengambil kembali warisan ibuku. Warisan apalagi yang ibumu miliki? Jika kau berbakti, setelah 100 tahun, aku bisa meninggalkan sebagian untukmu. Aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu malu. Ibuku benar-benar buta saat itu. Menikahimu. Bang Xia, tidakkah kau pikir bahwa hanya karena kau menemukan suami seniman bela diri kuno, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Penjaga, Apa yang kau lakukan? apa yang kulakukan? Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan selalu menjadi ayahmu. Jika ada sesuatu, hadapi saya. Nah, targetku hari ini adalah kau. Serang. Jaga putri kita. Hati-hati. The film was Titah Dewa Naga. translated and Teknik pinjaman narrated Dewa by Petir. M Media. Hancur. Kau dari Zuanen. Enya. Kalau begitu, biarkan aku mencobamu. Kaki emas penghancur. Tingkat mendalam jalur bela diri pas sekali. Nah, kau benar-benar bisa mematahkan teknik rahasiaku. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Teknik terlarang dantian.
Titah Dewa Naga, perisai lonceng emas. Hancur. Nah, kau benar-benar melumpuhkan dantianku. Jika Anda tidak menggunakan teknik terlarang dantian, saya tidak akan lumpuh semudah ini. Jadi bagaimana jika kau melumpuhkan dantianku, wanita dan putrimu? Semuanya ada di tangan kami. Di mana dia? Aku tidak akan memberitahumu meskipun aku mati. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman. Kemana Shu Bianrong membawa orang itu? Yang lebih tua dibawa pulang oleh Shu Bianrong. Yang lebih muda dikirim ke kepala keluarga. Di mana kepala keluarga? Di... Shu Bianrong. Kamu sudah bangun. So Bianrong, apa yang ingin kau lakukan? Jangan terlalu gugup. Aku hanya ingin bermain denganmu. Kau tidak tahu malu. Di mana putriku? Putrimu pergi ke tempat yang lebih baik. Ayo, sayang kecil. Shu Bianrong, Anda mencari mati. Kinge, aku tidak menyangka kamu demi wanita ini. Benar-benar akan mempertaruhkan nyawamu. Aku beritahu kamu, hari ini, wanita ini harus menjadi milikku. Datang tepat pada waktunya. Aku akan melakukannya tepat di depanmu. Memberimu pertunjukan langsung. Bangsia. Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja aku tidak tahu kemana mereka membawa putri kita. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa menembus energi sejati pelindungku. Tidak ada yang mustahil. Di mana putri saya? Mau mencari putrimu? Di kehidupan selanjutnya. Awalnya, saya ingin menahan Anda beberapa hari lagi. Karena Anda bersikeras untuk mati. Kalau begitu saya akan mengabulkan keinginan Anda. Kinge, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu membusuk di penjara. Di mana putri saya? Jangan membuat saya bertanya 2 kali. Aku beritahu kamu. Bisakah kamu tidak membunuhku? Saya tidak akan membunuh Anda. Kejahatan Anda akan diadili oleh hukum. Kinge, kamu benar-benar naif. Orang di belakangku memiliki kekuatan besar. Jika kamu tidak membunuhku, aku pasti akan bebas dan tidak terikat. Siapa sebenarnya orang di belakang Anda? Mengapa kau menculik putriku? Ayo, mendekatlah. Aku akan memberitahumu. Kinge, hati-hati. Kinge, semoga kamu mati dengan mengerikan. Kalau begitu, akan kukabulkan permintaan MO. Kamu apa yang kamu lakukan padaku? Jangan mendekat, jangan mendekat. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Kinge, hentikan. Aku tahu di mana putrimu. Bicaralah. Aku punya syarat. Zhao Bianrong, dia sudah gila sekarang. Propertinya bisa diberikan semua padaku. Aku ingin dia berjanji tidak akan membalas dendam padaku. Aku bisa memberimu kompensasi. Baik. Beritahu aku alamatnya. Rumah keluarga Liu, Jalan Dongku 56. Keluarga Liu. Siap, Yao. Apa ayahmu menjawab telepon? Tidak, dia tidak. Kakek, kabut semakin tebal. Rasanya agak aneh. Cepat panggil Guru Kim. Halo. Apa? Apa kau yakin itu dari arah kolam teratai? Baiklah, aku akan segera ke sana. Bangsia, cepat pergi, sesuatu terjadi di tempat keluarga Liu. Lalu Yuya. Energi Yen yang begitu kuat. Aku akan masuk untuk mencari putriku. Kau tunggu di luar. Jika terjadi sesuatu yang buruk, segera pergi. Tidak, aku ingin ikut denganmu. Apapun yang terjadi, keluarga kita harus tetap bersama. Bangsia, situasi kali ini agak rumit. Aku tidak yakin apakah aku bisa mengatasinya. Kau tetap di luar. Dengan begitu, aku tidak perlu mengkhawatirkan satu hal lagi.
Jika memang ada bahaya, kau juga bisa mencari bantuan tepat waktu. Tapi, The film was translated Baiklah, and aku akan menunggumu narrated di by sini. M Media. kau dan putri kita, kalian harus kembali dengan selamat. Siapa sebenarnya yang ada di dalam sini? Kim Ji, Bangxia. Bagaimana kau bisa masuk? Di sini sangat berbahaya, cepat keluar. aku mendengar Yueya memanggil ibu. Aku mengikuti suara itu dan datang ke sini. Kau tadi di luar, dan mendengar suara Yueya? Ya, suara itu berhenti di sini. Kau tidak mendengar suara Yueya. Tidak, itu tidak benar. Anak muda, jadilah makananku. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Hancurkan. Bangxia. Tak disangka kau adalah keturunan klan naga. Pantas saja kau bisa mematahkan formasiku. Tapi itu juga tidak apa-apa. Tubuh sejati Yin ekstrem ditambah bentuk sejati yang ekstrem. Jurus dewaku akan semakin dekat dengan penyempurnaan. Aku suka tempat seperti itu, di mana musim semi hangat dan bunga-bunga bermekaran. Menghadap laut. Baik. Kita akan pergi kemanapun kau bilang. Mulai sekarang, kau adalah bos di keluarga kita. Jika kau seperti ini, bukankah kau akan terlalu memanjakanku? Kalau begitu, apakah kau bersedia membiarkanku memanjakanmu seumur hidup? Aku bersedia. Ada apa? Departemen terkait, itu dia. Dia mencoba memaksakan diri padaku. Pacarku tidak tahan. Jadi dia memukulnya. Meiji, jangan takut. Departemen terkait akan menegakkan keadilan untuk kita. Ayah. Ayah. Itu ilusi. Yoya. Syukurlah, dia hanya pingsan. Tunggu aku kembali. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Yang. Buka mata. Mayat tembaga. The film was translated and narrated by M Media. Kau akhirnya bisa bebas. Nak, kau memang punya sedikit kemampuan. Tapi karena kau mencari mati. Kalau begitu matilah. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Perisai lonceng emas. Siapa sebenarnya kau? Bersembunyi dalam kegelapan. Kemampuan macam apa itu? Jika kau punya nyali, keluarlah. Dan lawan aku secara langsung. Kau ingin melawan orang tua ini secara langsung? Kau belum memenuhi syarat. Jika kau punya kemampuan, keluarlah dulu dari formasi pasir bergeser. Titah Dewa Naga. Teknik pinjaman Dewa Petir. Serang. Guru. Murid memberi hormat kepada guru.
Muridku yang baik, cepat bangkit. Guru, di mana saja kau selama bertahun-tahun ini? Aku bertanya kemana-mana, tapi tidak ada kabar darimu. Apa kamu masih ingat naga jahat yang kuceritakan padamu? Berkultivasi, naga jahat yang dengan sia-sia mencoba menguasai dunia. Benar, itu dia. Tiba-tiba, saat aku menjadi guru, merasakan napasnya, tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Dia pergi terburu-buru, agar tidak membuat musuh waspada. Aku sudah bersembunyi selama bertahun-tahun sebagai guru, akhirnya menemukan lokasinya. Guru, mungkinkah orang dari dalam yang mengambil Yoya adalah naga jahat? Naga jahat ada di dalam. Dia membawa putrimu pergi, memimpinmu kembali ke pertempuran, hanya ingin menyerap. Memurnikan teknik naga jahat. Misi kita adalah menghentikan dan menghancurkannya. Guru, aku akan berusaha sebaik mungkin. Chulan, kau terlalu percaya diri. Selama ribuan tahun, berapa banyak penjaga naga? Semuanya dikalahkan oleh orang tua ini. Hanya kalian berdua ingin menghentikanku bermimpi. Apakah ini mimpi? Kamu akan segera tahu. Formasi pengunci naga. Guru, dia adalah naga jahat. Lebih tepatnya, dia dirasuki oleh naga jahat. Kita hanya perlu menghancurkannya. Naga jahat tidak akan lagi bisa membahayakan orang. Chulong, kau tercela. Ayah. Yoya, guru. Aku akan menyelamatkan Yoya. Baiklah, pergilah saja. Aku akan melindungimu sebagai guru. Murid, hati-hati. Jadilah mangsaku. Lihat siapa yang bisa menghentikanku. Cahaya ini bukan. Dewa Naga adalah Dewa Naga. Naga jahat. Kau telah melakukan banyak kejahatan. Dewa ini akan sepenuhnya menaklukkanmu hari ini. Bagaimana mungkin itu benar-benar kau? Tidak, meskipun kau adalah Dewa Naga. Kau tidak bisa menghentikanku. Hancurkan. Kau. Aku tidak setuju. Mari kita mati bersama. Dewa Naga akan menghancurkan diri. Mantra pengikat 9 naga, membeku. Tentu saja. Titah Dewa Naga. Hukum pinjaman Dewa Air. Kutukan beku. 5 elemen Kiangkut. Petir penghalau iblis. Guru, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Leontin Giok ini memiliki energi yang kuat. Membantu guru pulih. Simpan Leontin Gioknya. Bahu, ini sangat berguna untuk Yoya. Ya, guru. Baiklah, masa lalu sudah berlalu. Apa yang harus dikejar seorang guru? Masa depan baru sudah hilang. Guru, kau pergi lagi. Muridku yang baik. Sampai jumpa lagi. Yoya, Banksia aku datang.